Ya, shalom semuanya. Selamat berjumpa di kontekstual Bible Reading. Kita sampai di 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 10. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. Dalam Perjanjian Baru kita mengenal penulis Yohanes, dan hasil karyanya ada di Injil Yohanes dan surat Yohanes 1, 2, 3 dan kitab Wahyu. Nah, kita sudah sampai di 1 Yohanes. Surat ini yang sering kita lihat bersifat umum, ya, karena surat ini pendek, bentuk seperti traktat gitu. Dan di 1 Yohanes ini ada penerima surat, karena ditujukan Yohanes menunjukkan pada pendengarnya itu ada di pasal 2 ayat 12 sampai 14. Kalau melihat ini, Yohanes katakan, "Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat." Jadi penerima surat 1 Yohanes ini ditujukan pada anak-anak, orang-orang muda, para bapak. Nah, apa yang dalam pengertian anak-anak itu, apakah secara jasmani, fisik? Tapi kalau kita melihat narasinya, ada pengertian bahwa anak-anak ini sebab dosamu telah diampuni oleh karena nama Yesus. Melihat ini berarti Yohanes lebih menggolongkan anak-anak kepada anak-anak yang bersifat rohani. Artinya mereka yang baru bertobat, mereka yang terus bertumbuh semakin kuat, yaitu orang-orang muda, dan para bapak-bapak ini semakin punya pengalaman di dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi penerima surat ini jelas yang masih baru bertobat percaya Yesus, dan orang-orang yang baru bertobat percaya Yesus perlu pengenalan-pengenalan yang dasar, karena orang yang baru lahir baru terima Yesus, didiami Roh Kristus, sering yang pertama ragu-ragu akan kepastian keselamatannya. Apakah saya di dalam Yesus Kristus pasti memiliki hidup yang kekal? Ini golongan yang ragu-ragu.
Atau yang kedua, seringkali mundur karena banyak tantangan, pencobaan, dan banyak ancaman. Dia meninggalkan imannya. Akhirnya dia tidak percaya Yesus lagi, dia mundur dari imannya. Dan yang ketiga, seringkali dia kebingungan. Bagaimana kalau nanti saya berdosa lagi? Apakah ada kepastian pengampunan dosa? Dosa saya yang sudah disucikan oleh darah Yesus, apakah saya bisa hidup benar, hidup kudus, hidup suci? Dan banyak orang-orang yang baru percaya Yesus banyak berpikir bagaimana menghadapi roh-roh jahat, bagaimana menghadapi tantangan dunia ini. Apakah saya statusnya baru, identitasnya baru? Dan itulah latar belakang kenapa kami memilih buku awal, buku yang pertama, yaitu Teguh dalam Kristus, menjadi pilihan topik KTBK, kontekstual Bible Group, kelompok tumbuh bersama kontekstual. Dan buku ini ditujukan bagi orang-orang yang baru percaya Yesus. Mengapa? Alasannya memang karena surat 1 Yohanes ini surat yang tepat untuk orang-orang yang baru menerima Kristus, yang baru lahir baru. Dan kita melihat banyak pesan-pesan yang disampaikan oleh 1 Yohanes ini, terutama pengenalan tentang siapakah Yesus. Nah, itu yang dibuka di surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Nah, kita akan melihat yang pertama di ayat 1 ada tertulis bahwa apa yang telah ada sejak semula, yaitu Yesus preeksistensi. Dan ini dijelaskan lebih lengkap di Injil Yohanes pasal 1, bahwa Yesus ada sebelum dia lahir, ada di dalam kekekalan. Dia memang menunjukkan dia adalah Allah. Di Yohanes pasal 1 bahwa pada mulanya adalah firman. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga Allah. Dan ini menegaskan dengan surat yang pendek ini bahwa Yesus preeksistensi, ada di dalam kekekalan karena dia Allah. Dan di ayat 2 kita melihat bahwa hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup itu. Nah, hidup ini yang ada di dalam firman itu, dan itu adalah Allah. Dan dikatakan bahwa mereka, Yohanes dan kawan-kawan para rasul ini menyaksikan sendiri, yaitu apa yang telah kami dengar dengan telinganya, apa yang telah kami lihat dengan matanya, dan apa yang kami raba dengan tangannya tentang Yesus, bahwa Yesus Allah yang inkarnasi menjadi manusia, menjelma menjadi manusia. Karena pada waktu itu ada penginjil-penginjil yang keliling, yaitu mengajarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan tentang Yesus. Doketisme mengajarkan bahwa Yesus ini yang memakai topeng manusia, dan dia menjelma ini bukan menjelma menjadi daging seperti manusia pada umumnya, tapi itu hanya topeng. Dan Yohanes mau menegaskan bahwa ini tidak benar. Yang benar memang Yesus menjelma, ini menjadi manusia daging sama seperti kita, dan ini penegasannya. Dan dengan demikian ada tujuan di 1 Yohanes, yaitu tujuan dia bersaksi, yaitu
pendengar, supaya apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu, supaya kamu pun boleh persekutuan dengan kami. Artinya memiliki persekutuan di antara orang-orang yang percaya pada Yesus, persekutuan orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan yang benar dan yang tepat, dan melakukan kebenaran itu. Dan persekutuan itu persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau melihat ini, ya, Yohanes ingin menyaksikan siapakah Yesus, dengan tujuan supaya mereka yang mendengar mendapat persekutuan dengan orang-orang yang percaya Yesus dan yang dalam kebenaran, bukan yang tersesat. Dan ini ditegaskan oleh Yohanes. Dan berikutnya di ayat 4, Yohanes menekankan kembali bahwa semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Ya, sukacita yang penuh, sukacita yang utuh, sukacita yang besar bagi para rasul, penatua-penatua, pemberita-pemberita Injil, menyaksikan saksi-saksi Kristus, yaitu kalau orang-orang itu bisa percaya pada Yesus dan ada di dalam persekutuan orang yang percaya, itu sukacita yang sempurna. Seringkali seorang hamba Tuhan sukacita kalau memiliki gedung gereja yang besar, memiliki berkat yang banyak, memiliki nama yang hebat, memiliki banyak hal-hal yang tidak orang lain miliki, bisa bersaksi dengan luar biasa, ya bangga, sukacita. Tapi beda dengan Yohanes, seorang saksi Kristus yang bersukacita dengan penuh, yaitu kalau ada orang-orang yang percaya Yesus dan memiliki persekutuan dengan Bapa dan anaknya, dan memiliki persekutuan dengan orang-orang seiman. Nah, ini saudara, gerakan persekutuan yang baik, yaitu yang diberitakan oleh Yohanes ini. Dan bagian yang kedua, kita lihat ayat 5-10, Yohanes memberitakan apa yang diberitakan Yesus. Ya, dia sudah melihat, mendengar, menyaksikan Yesus, meraba Yesus, dan diajar oleh Yesus, yaitu Allah yang menjelma menjadi manusia dan memberi pengajaran, dan ajaran-ajarannya itu dia saksikan dan dia beritakan pada orang lain. Jadi seorang rasul, dia mengajarkan apa yang Yesus ajarkan. Saudara, ini yang agak beda dengan akhir-akhir ini. Seringkali pengkhotbah mengatakan dalam khotbahnya, dengar ya apa yang saya katakan, apa yang saya ajarkan. Dia tidak mengatakan seperti Yohanes. Yohanes dengan jelas katakan, inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Berita yang kami dengar dari Yesus, itu yang diberitakan, yang diajarkan. Jadi tetap berpusat pada ajaran Yesus. Dan ini yang ditegaskan oleh Yohanes. Apa yang ditegaskan di ayat 5-7 dan 8-9 menjadi bagian yang penting untuk pertanyaan orang-orang yang baru percaya Yesus, yaitu tentang bagaimana hidup bersekutu dengan Allah, dan yang kedua, bagaimana kalau saya berdosa. Nah, ini yang ditegaskan kembali oleh Yohanes. Dan di situ dikatakan persekutuan dengan Allah, persekutuan dengan Bapa, yaitu artinya jelas bahwa Dia ada di dalam
terang. Persekutuan dengan Bapa berarti satu, melakukan kebenaran, kedua, ada di dalam persekutuan orang-orang yang percaya, dan ketiga, orang-orang yang sudah disucikan oleh darah Yesus dosanya. Dosanya sudah disucikan oleh darah Yesus. Dan di dalam persekutuan dengan Bapa ada jaminan pengampunan dosa. Dikatakan jika orang berdosa itu mengaku dosanya, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan ini jaminan pengampunan dosa. Nah, syaratnya kita bisa melihat, yang pertama jelas persekutuan dengan Allah Bapa dan persekutuan dan anaknya Yesus Kristus. Ini memberikan satu jaminan orang-orang yang ada dalam persekutuan dengan Bapa ini, kalau dia berdosa bagaimana? Yaitu mengaku dosa. Mengaku dosa beda dengan minta ampun, ya. Mengaku dosa ini berbeda dengan minta ampun. Saya sering ilustrasikan, kalau ada pencuri tertangkap di kantor polisi, seringkali saya pernah mendengar dan melihat pencuri yang tertangkap itu suruh ngaku, benar kamu mencuri, dia tidak mau mengaku, lalu jempol kakinya itu ditaruh di bawah meja, pecet begitu, kesakitan, dia katakan ampun, ampun. Tapi waktu ditanya kamu mencuri, dia tidak mengaku lagi. Dia seringkali meminta ampun supaya tidak dapat sanksi atau hukuman, tapi untuk mengaku tidak gampang. Maka di sini katakan mengaku dosa, ya, mengaku dosa. Untuk ya, pengakuan ini butuh kerendahan hati, karena dikatakan di ayat bawah atasnya, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri. Artinya banyak orang berdosa tidak menyadari atau tidak mengakui kalau dia berdosa karena kesombongannya. Tapi ini jaminan di dalam Yesus Kristus, ada pengampunan dosa, dan orang-orang yang berdosa dia perlu mengaku dan merendahkan diri supaya dosanya disucikan oleh darah Yesus. Amanat teksnya jelas, Yesus Allah yang inkarnasi di dunia ini disaksikan oleh para rasul bahwa ia mengenalkan Allah adalah terang dan kebenaran, agar orang percaya dan hidup dalam persekutuan dengan Bapa dan Yesus serta sesama orang percaya. Jadi aplikasi kita bisa merenungkan dan melakukan. Apakah saya memiliki persekutuan dengan Bapa dan anaknya dan sesama orang yang percaya? Yang kedua, apakah saya melakukan kebenaran firman Tuhan itu? Dan ketiga, jelas, apakah saya mau menjadi saksi Kristus agar banyak orang juga memiliki persekutuan dengan Bapa dan anaknya? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara merespon firman Tuhan, Yesus adalah Allah manusia sejati. Mari kita angkat pujian, Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Allah yang menerima pujian.
menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan juga bersyukur telah hidup dalam persekutuan dengan Bapa, Putra, Roh Kudus, dan dalam persekutuan orang percaya. Mari kita bersyukur bersama. Ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami mengucap terima kasih. Kami ada di Yesus adalah Tuhan yang percaya menerima persoalan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Dan kami juga percaya bersyukur Tuhan untuk hidup dalam persekutuan dengan Engkau senantiasa, dan juga dengan saudara seiman. Kami bersyukur dengan kesediaan untuk hidup melayani-Mu, Roh Kudus yang meneguhkan kami dan terus memaafkan untuk maksud yang besar. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima kasih. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus.